Dulu, uang 1 juta cuma dapat HP yang layarnya kotak-kotak dan baterai yang gampang bocor. Tapi di Maret 2026, standarnya udah gila. Kita ngomongin layar super mulus 120 Hz dan baterai raksasa yang nggak habis-habis. Balik lagi sama gue di channel yang selalu kasih bocoran gadget paling worth it. Kali ini gue bakal spill rekomendasi HP 1 jutaan terbaru yang rilisnya baru anget-angetnya. Kenapa harus yang terbaru? Karena spek entry level tahun ini naiknya nggak masuk akal. Bayangin, budget sejuta kecil sekarang udah dapat kamera 50 megapiksel, baterai sampai 6000 mAh, bahkan ada yang pakai wireless charging atau tahan air. Penasaran apa aja unitnya? Let's dive in! Nomor 1. Infinix Smart 20, si murah dengan rekaman 2K. Pembuka kita adalah Infinix Smart 20. Ini salah satu HP 1 jutaan yang baru rilis dan punya kejutan menarik. Dari sektor layar, Infinix kasih panel IPS LCD 6,78 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 120 Hz adaptif. Di kelas harga segini, punya layar 120 Hz itu udah luar biasa. Scrolling medsos atau main game jadi lebih mulus. Brightness-nya 700 nit, cukup terang buat penggunaan sehari-hari. Untuk performa, Smart 20 ditenagai MediaTek Helio G81 Ultimate dengan RAM 4GB plus 4GB virtual dan ROM 256GB. Skor Antutu sekitar 334.000. Buat kebutuhan sehari-hari kayak buka medsos, nonton YouTube, atau main game ringan kayak Mobile Legends di setting medium masih sanggup-sanggup aja. Nah, yang menarik dari HP ini adalah di sektor kamera. Kamera belakangnya cuma 8 megapiksel dan depan 8 megapiksel, tapi keduanya bisa merekam video 2K 30 fps. Di harga 1 jutaan, fitur rekaman 2K itu cukup jarang ditemukan. Lumayan buat yang suka bikin konten sederhana atau vlog dadakan. Baterainya 5200 mAh dengan pengisian 15 watt dan reverse charging 5 watt. Fitur lainnya IP64 dan diklaim tahan jatuh, side-mounted fingerprint, IR blaster buat remote TV, Ultralink koneksi antar perangkat Infinix, jack audio 3,5 mm dan mono speaker DTS. Ada juga dynamic bar di bagian atas layar buat notifikasi yang mirip dynamic island-nya iPhone. Softwarenya XOS 16 berbasis Android 16 yang cukup baru. Kesimpulannya, Infinix Smart 20 ini cocok buat kalian yang mau HP 1 jutaan dengan layar 120 Hz dan fitur rekaman 2K yang langka. Buat anak muda yang suka bikin konten simple atau yang pengen HP buat daily use dengan harga terjangkau, ini pilihan menarik. Nomor 2 ada Tecno Spark Go 3, si tangguh dengan wet and oily touch. Urutan kedua ada Tecno Spark Go 3. Tecno juga punya jagoan di kelas 1 jutaan dengan fitur unik. Layarnya 6,75 inci IPS LCD HD+ dengan 120 Hz refresh rate. Yang menarik, layar ini punya fitur wet and oily touch. Artinya layarnya tetap responsif meskipun jari kalian basah atau berminyak. Cocok buat yang suka makan sambil main HP atau pas tangan lagi keringetan. Performa pakai Unisoc T7250 dengan RAM 4GB plus 4GB virtual dan ROM 128GB. Skor Antutu sekitar 360.000, lumayan. Buat daily use dan gaming ringan masih oke. Kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel. Keduanya bisa merekam video 2K 30 fps juga sama kayak Infinix Smart 20. Hasil fotonya standar kelas entry level, cukup buat dokumentasi. Baterainya 5000 mAh dengan pengisian 15 watt. Fitur lain IP64 dan diklaim tahan jatuh, side-mounted fingerprint, IR blaster, FreeLink 2.0 buat koneksi antar perangkat Tecno, jack audio 3,5 mm dan FM radio, dan HiOS 15 berbasis Android 15. Kesimpulannya, Tecno Spark Go 3 ini cocok buat kalian yang mau HP 1 jutaan dengan layar 120 Hz yang tetap responsif meskipun basah. Cocok buat yang punya aktivitas outdoor atau yang sering makan sambil main HP. Rekaman 2K-nya juga jadi nilai plus.
Nomor 3 ada Poco C85, si baterai 6000 mAh dengan kamera 50 megapiksel. Nomor 3 ada Poco C85. Ini salah satu HP 1 jutaan yang menurut gue paling kece karena kombinasi fiturnya. Layarnya paling gede di list ini, 6,9 inci IPS LCD HD+ dengan 120 Hz refresh rate dan kecerahan 810 nit. Dilindungi Gorilla Glass 3, jadi lebih aman dari goresan. Layar lega, smooth, dan cukup terang. Performa pakai MediaTek Helio G81 Ultimate dengan RAM 8GB dan ROM 256GB. Skor Antutu sekitar 348.000. Dengan RAM 8GB, multitasking jadi lebih lancar dan gaming ringan juga terasa lebih responsif. Nah, ini yang bikin Poco C85 spesial. Kamera belakangnya 50 megapiksel. Di harga 1 jutaan, punya kamera 50 megapiksel itu jarang banget. Ditambah depth sensor, hasil fotonya bisa lebih detail. Kamera depan 8 megapiksel, bisa rekam 1080p 30 fps. Baterainya 6000 mAh, gede banget. Ditambah fast charge 33 watt dan reverse charging 10 watt. Baterai gede plus charging cepet, kombinasi juara. Fitur lainnya IP64, side mounted fingerprint, NFC, jack audio 3,5 mm, dan HyperOS 2 berbasis Android 15. Kesimpulannya, Poco C85 ini cocok banget buat kalian yang mau HP 1 jutaan dengan baterai paling gede, kamera 50 megapiksel, dan NFC. Buat yang sering mobile dan butuh HP tahan lama seharian, plus suka motret dokumentasi, ini pilihan yang sangat menarik. Keempat, ada Realme Note 70, si tangguh dengan baterai 6300 mAh. Keempat, ada Realme Note 70. Realme juga punya andalan di kelas 1 jutaan dengan fokus pada ketahanan dan baterai. Layarnya 6,74 inci IPS LCD HD+ dengan 90 Hz refresh rate dan kecerahan 563 nit. Dilindungi Panda Glass, cukup untuk ketahanan goresan sehari-hari. Refresh rate 90 Hz masih smooth aja kok. Performa pakai Unisoc T7250 dengan RAM 4GB plus 4GB virtual dan ROM 128GB. Skor Antutu sekitar 280.000, paling rendah di list ini. Tapi buat penggunaan dasar kayak buka WhatsApp, medsos, atau YouTube masih lancar. Kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel. Bisa rekam 1080p 30 fps. Standar, cukup buat dokumentasi. Nah, yang bikin HP ini menarik adalah baterainya 6300 mAh. Ini yang paling gede di list ini, dengan fast charge 15 watt dan reverse charging 6 watt. Daya tahan baterainya pasti luar biasa. Fitur lain IP54 dan mil STD 810H atau tahan banting sesuai standar militer. Side mounted fingerprint, pulse light notification, lampu notifikasi yang keren, jack audio 3,5 mm, dan Realme UI 6 berbasis Android 15. Kesimpulannya, Realme Note 70 ini cocok buat kalian yang prioritas utamanya adalah baterai paling tahan lama dan ketahanan fisik. Buat yang kerja lapangan, sering outdoor, atau yang nggak mau repot ngecas HP berkali-kali, ini pilihan tepat. Kelima, ada Samsung Galaxy A06 4G, si premium dengan update panjang. Terakhir ada Samsung Galaxy A06 4G. Sebagai raja brand, Samsung hadir dengan kelebihannya sendiri. Layarnya 6,7 inci PLS LCD HD+ dengan 60 Hz refresh rate. Ini yang paling rendah di list ini, tapi buat yang nggak terlalu ngejar smoothness layar masih oke kok. Performa pakai MediaTek Helio G85 dengan RAM 6GB dan ROM 128GB. Skor Antutu sekitar 250.000, cukup untuk penggunaan sehari-hari. Kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel. Bisa rekam 1080p dengan 60 fps, lebih smooth dari kebanyakan HP 1 jutaan yang cuma 30 fps.
Baterainya 5000 mAh dengan fast charge 25 watt. Fitur lain, side mounted fingerprint, Samsung Knox Vault, keamanan data, jack audio 3,5 mm, FM radio, dan One UI 5.1 berbasis Android 14. Tapi yang paling penting, jaminan update 2 tahun upgrade OS dan 4 tahun patch keamanan. Ini langka banget di HP 1 jutaan. Dengan update panjang, HP ini bisa dipakai lebih lama dan tetap aman. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A06 4G ini cocok buat kalian yang prioritas utamanya adalah software update jangka panjang dan kepercayaan terhadap brand. Buat yang beli HP buat dipakai 2-3 tahun ke depan tanpa ganti-ganti, ini pilihan paling aman. Walaupun layar cuma 60 Hz, tapi ketenangan soal update itu kadang lebih berharga. Nah, itu dia 5 rekomendasi HP 1 jutaan terbaru terbaik versi gue. Masing-masing punya kelebihan yang bikin mereka unik. Menurut gue pribadi, Poco C85 dan Realme Note 70 jadi favorit gue karena baterai gede dan fitur lengkapnya. Tapi Samsung A06 tetap juara buat yang cari ketenangan pikiran soal update. Kalau dari 5 ini, kira-kira kalian bakal pilih yang mana nih? Atau mungkin ada HP 1 jutaan lain yang menurut kalian lebih oke? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Buat yang budgetnya masih terbatas, semoga rekomendasi ini bisa jadi panduan. Sampai ketemu di video berikutnya.